Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah, di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka berusaha mentadarus atau menjelaskannya, illa nazalat alaihimus sakinah, satu pastilah turun ketenangan di hati mereka, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, tempat mereka itu dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan konsekuensi daripada sebuah dosa, yang pengertian dari takwa itu adalah kemampuan melaksanakan perintah, kesanggupan menjauhi yang dilarang. Sanggup hari ini kita melaksanakan perintah, mampu menjauhi yang dilarang, maka insya Allah sudah sampai ke derajat takwa. Cuman permasalahannya, tak kala dihadapkan dengan perintah kita sanggup mengerjakan, dihadapkan dengan perkara yang dilarang kita banyak yang gagal. Mengapa demikian? Kalau soal perintah ini kan ada tolak angsurnya. Disuruh solat berdiri kalau sanggup, tak sanggup berdiri boleh duduk, tak bisa duduk boleh berbaring, yang tak boleh berguling-guling. Kita disuruh bersedekah, makin banyak makin bagus, makin banyak pahala kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, berapa sanggup? Puasa di bulan Ramadan, kalau sedang sakit atau sedang dalam perjalanan boleh diganti di hari yang lain, di saat sudah sehat, di saat sudah sempat. Ada tolak angsurnya. Tapi tak kala dihadapkan dengan perkara yang dilarang, tak ada tawar menawar. Rasul menyuruh kita menjauhi perkara yang dilarang, jauhkanlah. Tidak ada tolak angsurnya. Jangankan kita sekadar mengulang kaji lama, Nabi Adam alaihi salam dihadapkan dengan 3 perintah dia sanggup, dihadapkan dengan 1 larangan dia gagal. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia ini rajin ibadah kepada Allah. Kalau soal perintah dia sanggup mengerjakannya, wajib sunat sendirian berjamaah selesai dibuatnya. Tapi ya Rasul, dia punya lidah yang kasar, tak kala dihadapkan dengan perkara yang larangan tak sanggup. Kata Rasul, langsung dia itu ahli neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, ingin ringan melaksanakan perintah, kita diajarkan dengan ilmu fadail, keutamaan, dan itu sudah disampaikan, sudah dibicarakan. Tinggal lagi perkara menjauhi yang dilarang, maka terimalah konsekuensinya. Khalil Gibran, seorang penyair Libanon, pernah mengatakan bahwa siapa yang selalu berenang-renang di dalam dosa, suatu saat akan tenggelam di dalam duka. Ada konsekuensi yang bakalan diterima. Tangan mencincang, bau memikul, apa yang ditanam itu yang tumbuh. Yang pertama sudah kita sampaikan. Orang yang hari ini berani dia melakukan dosa, tidak ada beragak-agaknya melakukan dosa tersebut, maka satu, siap-siaplah menerima azab. Karena konsekuensi dosa adalah azab. Makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, kerjakanlah dosa itu.
bukan menyuruh sebenarnya. Kerjakanlah dosa itu, ukurannya apa? Sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Kalau rasa-rasanya sanggup badan ini besok di kampung akhirat menanggung azab, ya kerjakanlah dosa itu hari ini. Awak usahakan bicara tentang azab lagi, Pak. Baik azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka. Sakaratul maut adalah satu azab akhirat yang ditarik Allah ke dunia ini. Saking sakitnya sakaratul maut tersebut, tidak ada sakit yang melebihi sakitnya sakarat. Hilang sakit semuanya, Pak. Sakit emas, sakit kepala, sakit poniang, hilang semuanya. Kalau sudah melewati sakaratul maut, yang kata Imam Al-Qurtubi, sakitnya sakaratul maut itu seperti kain yang berada dalam keranjang, terbolak-balik, tergoncang-goncang. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, sakitnya sakaratul maut itu seperti menarik pohon yang berduri dari dalam tubuh. Putuslah mana yang putus, tinggallah mana yang tinggal. Bahkan Rasul mengatakan, kalau seperti inilah sakitnya sakaratul maut, ya Allah, maka janganlah engkau timpakan kepada umatku, cukuplah kepada aku saja. Kaum muslimin yang berbahagia, hanya husnul khotimah lah yang mungkin yang akan meringankan sakaratul maut tersebut. Lalu bagaimana dengan azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka. Makanya Ibnu Sama mengatakan, kalian jangan terpesona menengok tenangnya kubur. Kita kan sering melewati kubur, nampaknya kubur itu kan tenang-tenang saja. Kata ulama ini, jangan terpesona dengan menengok tenang. Di dalamnya itu tak tenang, hiruk pikuk itu. Cuman kita tak diberi kemampuan untuk mendengarkan. Kalau sempat diberi kemampuan, tak berani awak melintas dekat kubur doh, Pak. Apalagi dia kenal sama awak, dipanggilnya nama awak, Ustaz Samsul Rijal, tolong. Apa nak tunggang langgang awak dibuatnya. Rasul, itulah bedanya dengan manusia biasa. Rasul tahu, Pak. Kata Rasul, orang yang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Bukan karena dosa besar, hanya karena dosa kecil. Kalau dosa kecil saja diazab, konontah lagi dosa besar. Kata ulama tadi, Ibnu Sama, jangan terpesona menengok samanya bentuk kubur. Kita pergi ke jalan ke makam pahlawan itu, Pak, sama semuanya bentuk. Tapi di dalamnya kata beliau tidak sama. Yang satu raudatun min riyadil jannah, yang sebelahnya walaupun jarak setengah meter, hufratun min khufarin niron, jurang daripada jurang neraka. Makanya Rasul dalam hadis sahih beliau memesan kepada kita, pelihara diri kalian dari azab kubur sampai 3 kali. Bagaimana kalau azab mahsyar yang matahari itu 1 mil di atas kepala, manusia itu saking payahnya tanpa ada busana yang melindungi kepanasan, bahkan tidak berhitan. Manusia ditenggelamkan oleh keringatnya sampai mata kaki, lutut, perut, pinggang, dada, bahu, bahkan menutup separuh mulutnya. Konontah lagi azab neraka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, yang 10 tahun tinggal bersama Rasul, doa yang tak ditinggalkan Rasul, doa yang awak biasakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kalau hasanah di dunia berhenti sampai kata hasanahnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tidak berhenti sampai hasanah. Kesempurnaan kebahagiaan akhirat itu waqina azabannar, sudahlah dapat kebaikan dan juga terhindar dari azab neraka. Tak satu pun kata azab berdiri sendiri kecuali diikuti dengan bentuk sifatnya. Seperti walahum azabun alim, pedih, azim, besar, harik, keras, muhin, menghinakan, dan lain sebagainya. 7 bentuk sifat azab di dalam Al-Quran tersebut. Betapa ngerinya azab neraka itu. Kaum muslimin, lalu kata Luqmanul Hakim, kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Tapi kalau rasa-rasanya tak sanggup, peliharalah diri dari azab. Bukan tak berdosa, tak ada manusia yang tak berdosa. Tapi dengan mengetahui konsekuensi yang bakalan akan kita terima, kita semakin beragak-agaklah untuk melakukan dosa. 1.
Yang kedua, siap-siaplah menerima musibah dalam bentuk azab. Tidak semua musibah yang terjadi di alam ini dalam bentuk azab. Tengok kondisi kita yang menerima azab. Walaupun bentuk azabnya sama, kondisi mereka yang menerima berbeda, beda itu Pak. 3 orang sama-sama demam. Apakah ketiga-tiganya sedang diuji? Belum tahu. Si A ini mungkin sedang diazab, si B ini sedang diingatkan, dan si C ini sedang diuji. Siapa mereka yang sedang diazab? Yang sedang tenggelam dengan noda dan dosa. Tak peduli halal haram hantam, datang musibah bertubi-tubi, seharusnya dia introspeksi diri. Jangan-jangan saya sedang diazab oleh Allah. Sahabat paling takut itu. Sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridho dengan gaya kehidupannya, tidak akan diazab loh insya Allah. Tetapi ternyata tak kalah putus sandalnya Pak, istighfarnya. Dia takut putusnya sandal itu dalam bentuk azab Allah. Ada musibah dalam bentuk peringatan, melanda orang yang lalai, kadang rajin sholat, kadang malas, kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, kadang khusyuk, kadang terbayang-bayang tak apa-apa. Kadang-kadang menghindarkan diri dari perbuatan dosa, kadang dia pemancing-mancing. Kabar-kabarnya, oh iya, ini pemancing-mancing ini. Datang musibah peringatan itu. Yang awak harapkan, kalaupun datang musibah, dia dalam bentuk ujian. Melepaskan diri dari ujian, susahlah. Kenapa demikian? Ukuran keimanan memang demikian. Ingin naik tingkatan memang harus diuji. Cukuplah ia dalam bentuk peringatan atau ujian, jangan sampai di dalam bentuk azab. Tapi rata-rata, bila kita buka lembaran Al-Quran yang mulia, musibah demi musibah yang terjadi di dalam Al-Quran itu rata-rata dalam bentuk azab. Sejak yang namanya banjir besar melanda umat Nabi Nuh, azab. Bukan peringatan itu, tidak ujian, tapi azab. Kenapa demikian? Mereka mengundang banjir itu lewat dosa yang dilakukannya. Apa dosa umat Nabi Nuh? Syirik, yaitu menduakan Tuhan. Mereka buat patung-patung, kemudian mereka menyembahnya, menyembah berhala. Datanglah musibah dalam bentuk banjir. Nah, ada yang menganalisa, kalau hari ini awak terlalu disibukkan dengan banjir ke banjir, jangan-jangan daerah itu banyak syiriknya. Tapi orang tidak hari ini menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak. Tapi orang mulai menuhankan jabatan. Orang mulai menuhan-nuhankan harta. Orang mulai memuliakan orang karena dunianya, bukan karena soleh, bukan karena takwanya. Orang terlalu bergantung kepada makhluk. Semakin kita bergantung kepada makhluk, semakin meminggirkan kepada Allah. Dan akibatnya itulah hakikat syirik yang sesungguhnya. Wajar kadang-kadang terjadi banjir di mana-mana. Rata-rata karena dosa yang kita lakukan. Umat Nabi Lut, LGBT, laki ganteng bini tampan. Yaitu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dosa seksualitas, di mana di situ berkembang tak peduli lagi, malu kepada si A, si B, si C. Maka datanglah musibah. Maka hari ini pun tengoklah, datang musibah dalam bentuk longsor. Kaum muslimin yang berbahagia, bahkan di pusat-pusat daripada agama kita ini, Mekah, Madinah, itu juga banyak mendapat musibah. Banjir, angin topan, belalang dan lain sebagainya. Memang Rasul mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Besok akan datang suatu zaman umat ini tidak lagi peduli dengan ajaran agama. Nah, salah satunya yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman, dikirim ke negeri tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Termasuk negeri-negeri kita di Arab sana tersebut, banyak musibah demi musibah. Seharusnya memang introspeksi diri. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dengan mengetahui konsekuensi yang bakalan kita terima, mudah-mudahan kita berangsur dan berinsut untuk menghindarkan diri dari namanya yang dosa-dosa tersebut. Karena dosa tersebutlah yang menyebabkan datangnya musibah, datangnya azab, datangnya kegelisahan, jauh dari ketenangan dan kebahagiaan.
Mudah-mudahan sebagai seorang muslim kita menjadi orang bertakwa, kemampuan melaksanakan perintah dan kesanggupan menjauhi yang dilarang, insyaallah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi